Seperti di segmen sebelumnya, kita mengetahui memang saat ini pemerintah kini mulai menjalankan dua kebijakan besar sekaligus, yakni kewajiban penempatan 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE/SDA di dalam negeri, serta pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Pemerintah meyakini kebijakan ini dapat memperkuat cadangan devisa, meningkatkan transparansi perdagangan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global. Namun di sisi lain, dunia usaha juga menyoroti aspek implementasi mulai dari efisiensi, kecepatan layanan hingga daya saing ekspor Indonesia. Dan untuk membahas lebih jauh, sudah bergabung bersama kami Dr. Antoni Leong selaku calon Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 2026 hingga 2029. Selamat sore Mas Antoni. Sore Mas Rian, terima Siap. kasih. Ini kalau kita melihat sebelum kita ngomongin soal sejumlah industri ada di tanah air, bagaimana kacamata HIPMI sendiri, pengusaha muda, kita melihat sebetulnya dari sisi pasar untuk dua kebijakan yang tadi kita bahas ini kan sebetulnya banyak yang menilai wait and see, ada juga yang bilang bahwa ini tuh akan menstimulasi ke arah yang positif. Tapi kalau dari kacamata dunia kerja, dunia usaha ini seperti apa dari implementasi satu pintu ekspor dan juga DHSDA ini? Ya, kita melihat ini hal yang positif dan kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Tapi memang di lapangan tentu perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini kan kita harus kedepankan bagaimana digitalisasi, bagaimana fraud ini benar-benar bisa diatur ataupun dirapikan ke depan. Nah, ini kan yang apakah ini udah siap secara satu pintu, dan ini kan perlu kesiapan dari pemerintah juga. Tapi dari sisi dunia usaha pastinya kami sangat mendukung apa yang menjadi langkah Presiden Prabowo Subianto, karena itu kan menjaga devisa terkait transfer pricing, under invoicing dan sebagainya. Ini memang menjadi concernnya Pak Presiden, dan ini hal yang baik untuk dilakukan. Tapi kan sebetulnya apakah ini terbilang terburu-buru atau seperti apa? Karena kan jarak dari implementasi kebijakan ini dengan pidato Presiden Prabowo Subianto kalau itu hanya memakan waktu 1 bulan. Menurut Anda apakah rencananya terbilang matang? Dan tadi kan sempat dibilang ada sejumlah adjustment. Adjustment ini seperti apa mungkin kalau bisa digambarkan? Ya harusnya melihat kesiapan apakah benar-benar sudah siap dan sebagainya. Dan tapi memang program ini secara garis besar, secara makro memang sangat baik, karena ini akan menjaga devisa negara kita, akan menjaga apa yang kita dapatin dari sumber daya alam ini tidak keluar ke negara lain. Ini kan sekarang boleh dibilang ada fraud ya, yang memang dideteksi ke luar negeri jadinya, karena ada perusahaan lagi di luar negeri dan sebagainya. Ini yang memang harus kita kedepankan, tapi kita harus melihat juga kesiapan dari Danantara itu sendiri, apakah benar-benar firm dalam menghadapi ini harus kita lihat ke depan. Tapi kami prinsipnya secara garis besar mendukung apa yang menjadi program ini. Baik, apakah Anda setuju Pak dengan dua kebijakan yang diimplementasi ini menunjukkan bahwa sebetulnya pemerintah ini sedang mengubah model ekonomi Indonesia dari sekedar pengekspor komoditas menjadi negara yang lebih kuat dalam mengelola rantai nilai dan juga bisnis perdagangan strategisnya? Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan ya memang cara-cara hilirisasi, industrialisasi yang memang ada memberikan nilai tambah ini yang harus kita kedepankan. Kita nggak bisa mengandalkan kebutuhan domestik kita. Yang harus kita kedepankan bagaimana kedaulatan produksi ke depan. Saya melihat apa yang menjadi komitmen Pak Presiden dalam pidato beliau di DPR dan juga pada saat Hari Kesaktian Pancasila kemarin, ini komitmen ekonomi secara garis besar. Tapi memang implementasi di lapangan harus ready, harus benar-benar firm, benar-benar rapi juga. Jangan sampai mohon maaf ya, fraud yang biasanya terjadi di dunia usaha sekarang terjadi di sektor government. Nah, ini yang harus kita antisipasi juga ke depan. Ya, Pak Antoni, ini sekarang kita ngomongin soal tren yang sekarang berlangsung bukan hanya mengerucut dalam dua implementasi kebijakan ini. Sebagai calon pucuk pimpinan dari HIPMI sendiri untuk tahun 2026 sampai 2029. 2029, apakah Anda melihatnya sebetulnya di tengah tekanan geopolitik dan juga perlambatan global, sebagai pengusaha muda melihat ekonomi Indonesia saat ini seperti apa sebetulnya? Apakah terbilang tangguh atau sebetulnya malah mulai rentan? Ya, memang di kondisi geopolitik sekarang, kondisi kebijakan dinamika politik yang sangat tidak menentu ini, memang kondisi ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjadi negara yang menghadirkan kedaulatan produksi. Bukan lagi negara yang sekedar mengedepankan konsumtif. Ini yang harus kita ubah arsitektur dari
perubahan dari struktur ekonomi kita di Indonesia. Dan kami melihat fondasi ini telah diletakkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau juga mengedepankan bagaimana Indonesia Incorporated, bagaimana dunia usaha berkolaborasi dengan pemerintah, bagaimana dot-dot lain civil society dan sebagainya. Ini hal-hal yang baik. Dan bagaimana ekonomi Pancasila kita kedepankan lagi ke depan. Bagaimana sila kelima, keadilan sosial yang bagi seluruh rakyat Indonesia bisa distribusi kesejahteraan. Ini yang memang harus kita pikirkan ke depan. Kita harapkan dengan kebijakan yang atraktif ini bisa melahirkan distribusi kesejahteraan. Bukan lagi yang mengatur kekayaan, mengatur ekonomi ini segelintir orang. Kita ingin distribution of wealth ini memang lebih merata ke depan. Dan ini peran HIPMI ke depan juga untuk menghadirkan, mengimplementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana tanggapan HIPMI sendiri dunia usaha melihat berbagai kondisi yang ada saat ini? Tadi kan kalau kita ngomonginnya soal eskalasi Timur Tengah, namun kalau kita melihat kekuatan dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini kan bisa dibilang terus melemah bahkan hingga sampai menyentuh 17.800. Ya. Pemerintah, Bank Indonesia semua sudah mulai menggelontorkan sejumlah instrumen moneter mereka, namun bisa dikatakan tidak membuahkan hasil yang luar biasa seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda dari kacamata dunia usaha dan juga HIPMI? Ya, memang yang harus kita kedepankan jangan lagi impor. Kita harus atur bagaimana impor ini kita tekan dan kita kedepankan ekspor. Ketika ekspor ini kita bisa tadi ya seperti hilirisasi, industrialisasi, kita memberikan nilai tambah pada sumber daya alam kita, ini akan menekan laju dolar juga ke depan. Karena ketika sebenarnya DSI ini salah satu upaya juga untuk mendorong bagaimana rupiah ini bisa terus menguat. Karena kan devisa yang ada berputar di dalam negeri. Yang sekarang terjadi kan devisanya keluar kan. Bagaimana Singapura hari ini yang tidak ada sumber daya alam karena dengan kebijakan friendly business ya, yang memang sangat cukup baik terhadap investasi. Malah uang Indonesia, uang pengusaha Indonesia banyak di Singapura sekarang. Singapura apa yang sumber daya alam nggak ada, satu batu bara pun nggak ada, satu nikel pun nggak ada, tapi mereka bisa mendatangkan ease of doing business yang sangat luar biasa. Ini yang harus kita belajar dari negara-negara tetangga kita, ya negara-negara maju. Hari ini Singapura boleh dibilang udah kayak Swiss-nya Asia, yang memang sangat ramah pada investasi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini yang harus kita hadirkan konsistensi. Bagaimana pemerintah juga bisa mengkomunikasikan secara baik apa yang menjadi kebijakan dari Bapak Presiden. Bagaimana sekarang komunikasi publik ini juga harus dikontrol, harus diatur. Kayak contoh hari ini jalan-jalan luar negeri, harusnya kan ini tidak perlu diperdebatkan lagi di publik kalau memang kita bisa komunikasi dengan baik. Tapi kami secara di dunia usaha sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden terkait hari ini kunjungan di luar negeri sudah dapat banyak foreign direct investment 2.000-an triliun. Ini kan luar biasa. Ini tidak bisa dilakukan tanpa Presiden kalau duduk diam di Indonesia. Jadi kami melihat kunjungan luar negeri, kunjungan antar negara ini hal-hal yang biasa. Hal yang biasa aja dan memang harus dan wajar dan patut sepatutnya untuk dilakukan oleh Bapak Presiden dalam rangka menjaga kedaulatan negara kita. Lalu menjadi pertanyaan, ketika tadi Anda mengatakan hal yang dilakukan pertama kali bagi Indonesia agar bisa terlepas dari jeratan kekuatan dolar yang membuat rupiah melemah ini adalah kita kalau bisa stop impor, dan pemerintah pun juga tengah melakukan sejumlah hilirisasi. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hilirisasi? Apakah memang sudah sesuai dengan cita-cita? Namun dijawabnya nanti usai jeda, Pak Antoni, karena Zona Cuan akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.